Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati agar perenungan hari ini dapat berjalan dengan baik, dari awal sampai akhir, dan kami dapat fokus mendengarkannya. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah doa bagi umat Allah yang menderita, yang terambil dari Mazmur pasal 74. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tetapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membaca Mazmur pasal 74 tersebut secara keseluruhan, secara pribadi. Mazmur pasal 74 ayat 1-3 berikut bunyinya. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Pada bacaan hari ini yaitu Mazmur pasal 74 merupakan pasal yang berisikan permohonan kepada Tuhan agar nantinya Tuhan tuh menolong umat-umatnya yang sedang menderita akibat serangan tentara Babel dan yang telah menghancurkan kota Yerusalem. Pada saat itu Asaf sebagai penulis Mazmur merasa bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan memberitakan firman-Nya melalui utusan para nabi. Allah yang pada saat itu pun diam dan tidak ikut campur atas segala hal yang terjadi membuat Asaf berpikir apakah ini merupakan tanda bahwa Allah telah murka pada umatnya. Allah yang pada saat itu pun diam, itu pun juga membuat Asaf bertanya, mengapa Tuhan membiarkan umatnya itu menderita? Tetapi di satu sisi Asaf juga berpikir dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan kekuasaannya tidak akan berubah. Sehingga makanya Asaf pun terus setia untuk meminta pertolongan Tuhan agar nantinya Tuhan akan menolong para umatnya dan menolong untuk memperkuat Asaf dan umat-umatnya itu tidak memiliki kehilangan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu umat-umat Tuhan banyak mengalami penderitaan pada masa lampau, sampai saat sekarang juga. Dan hal ini pun terus berjalan sepanjang sejarah. Seperti contohnya masih banyak orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan seperti dianiaya, ditindas, dikucilkan, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, juga banyak gereja-gereja di berbagai tempat yang terkena penolakan, lalu pun ditutup secara paksa, dan masih banyak lainnya. Perlu diingat bahwa sebagai orang Kristen, kehidupan kita tidak akan selalu berada di atas. Tetapi ketika apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dalam situasi apapun. Dan kita juga mungkin dalam kehidupan kita ketika banyak permasalahan yang terjadi, kita akan sulit untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan berpikir mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Terlepas dari hal itu, percayalah bahwa setiap ada ratapan, pasti ada pengharapan baru dari Tuhan yang datang ke dalam kehidupan kita. Maka dari itu, teruslah setia untuk berpegang teguh pada Tuhan dan terus juga setia mendoakan saudara-saudara seiman kita yang mengalami penderitaan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara terkasih, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup mampu untuk menolong kita sesuai waktu dan kehendaknya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perenungan hari ini, sehingga perenungan hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir ini. Tuhan, kami kembali diingatkan untuk terus berpegang teguh kepadamu, walaupun situasi hidup kita tidak selalu di atas, tapi banyak permasalahan terjadi. Dan Tuhan juga, kami meminta pertolongan-Mu untuk kuatkan kami, dan agar kami terus bisa bersandar kepadamu, dan bukan menyalahkan-Mu atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah perenungan hari ini dapat
menjadi peringatan dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.